Shalom, perkenalkan nama saya Mentari Wulandari Hembring. Saya mahasiswa Universitas Cendrawasih Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Angkatan 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian pemerintahan secara luas dan sempit. Pengertian pemerintahan secara luas yaitu lembaga yang merupakan gabungan dari semua lembaga kenegaraan atau gabungan seluruh alat kelengkapan negara yang meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu suatu badan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola dan melakukan kebijakan negara, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Soal nomor 2, jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Nah, pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan karena pemerintahan gunanya untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat memerlukan pemerintahan untuk menciptakan aturan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu masyarakat. Semakin kompleksasinya masalah yang terjadi di tiap masyarakat sehingga dibutuhkan aturan yang lebih berstruktur daripada sebelumnya, membuat masyarakat membentuk suatu organisasi. Nah, masyarakat juga dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam bermasyarakat. Hal ini menyebabkan adanya ikatan yang terjadi antara individu dengan kelompok. Soal nomor 3, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan? Pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan karena pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni yang dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan. Soal nomor 4, jelaskan pengertian kekuasaan dari sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan yang pertama yaitu kekuasaan penghargaan atau reward power. Kekuasaan ini dia bersumber pada kemampuan orang untuk mengontrol dan memberikan imbalan pada orang lain. Kekuasaan kedua yaitu kekuasaan koersif. Nah, kekuasaan ini dia bersumber pada kemampuan dalam menggunakan ancaman atau hukuman. Nah, kekuasaan ketiga yaitu kekuasaan legitimasi. Nah, kekuasaan legitimasi ini dia bersumber pada hak atau wewenang resmi dari organisasi tersebut. Nah, kemudian kekuasaan yang keempat yaitu kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini bersumber pada kemampuan spesifik atau keahlian dalam bidang tertentu. Soal yang terakhir atau nomor 5 adalah kemukakan pendapat saudara mengenai manfaat dan tujuan pembelajaran ilmu pemerintahan dalam bermasyarakat. Nah, manfaatnya adalah masyarakat mampu untuk berperan dalam penyelenggaraan yang diadakan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu tujuannya. Nah, tujuannya ini adalah masyarakat dapat memahami teori bentuk serta proses pemerintah dan juga mampu menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat dalam mengadakan penyelenggaraan pemerintah, terutama menempatkan diri dalam pemerintahan dalam negeri.